Tahukah sahabat bahwa Indonesia masuk daftar orang yang paling malas baca buku di dunia? Para pakar melakukan penelitian dari 70 negara di dunia dan Indonesia berada di urutan 62. Wow, miris sekali ya. Sebentar, saya tidak bermaksud membuat semangat sahabat down, tapi saya hanya menyadarkan kita semua bahwa kenyataannya kita adalah negara yang paling malas membaca. Saya tahu sahabat tidak suka kalau Indonesia yang sekarang ini dikata-katain, apalagi sama buzzer-buzzer bayaran. Saya sih udah sering diomelin sama buzzer-buzzer. Kadang sih bikin kesel, tapi tak anggap aja buzzernya emak-emak yang lagi datang bulan. Beres? Oke, saya tahu konten yang berbau sejarah kurang diminati daripada yang ngomongin politik. Tapi topik kali ini penting dan menarik. Ternyata saat melakukan penelitian, selain Indonesia masuk daftar orang yang paling malas membaca di dunia, uniknya Indonesia lebih seneng menonton daripada membaca. Itulah alasannya kenapa di Indonesia film-film apapun sangat diminati. Apalagi film sinetron yang tidak ada habis-habisnya sampai 7 turunan dilahap habis oleh orang-orang Indonesia. Indonesia berbeda dengan Amerika. Amerika mayoritas penduduknya lebih suka membaca daripada menonton. Itulah salah satu alasan kenapa Amerika menjadi negara superpower. Seperti yang saya suarakan di setiap video-video saya sebelumnya. Pain point atau letak masalah adalah peluang bagi pengusaha. Karena begitu pengusaha tahu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang gemar menonton, maka menjadi peluang bagi industri perfilman. Industri perfilman di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Artinya orang-orang Indonesia lebih betah berlama-lama di depan TV daripada di depan buku. Ya iyalah, orang Indonesia disuruh baca buku. Usut punya usut, kenapa Indonesia lebih menyukai televisi atau film daripada buku atau tulisan? Ternyata jawabannya adalah karena revolusi industri di Indonesia berbeda dengan industri revolusi di Eropa. Di Eropa di tahun 20-an industri media cetak dulu atau media tulis dulu dibangun oleh pemerintahannya. Ketika mereka sudah punya budaya baca, barulah media massa seperti televisi dan sebagainya dibangun. Jadi di belahan dunia Eropa pemerintahannya mendesain pola pikir masyarakatnya karena mereka paham betul caranya memimpin negara. Sementara di Indonesia kebalikannya. Kita industri media massa dulu dibangun, baru media cetak. Kita disuguhin dulu media perfilman, baru media cetak. Otomatis karena sudah terbiasa dengan tontonan, maka lahirlah budaya kita, budaya penonton, bukan budaya pembaca. Budaya pembaca yang saya maksud adalah bukan sekedar membaca buku di perpustakaan, tapi budaya pembaca yang saya maksud adalah budaya yang terbiasa membaca masalah, tidak hanya sekedar membaca buku biasa. Tentu saja kedua hal ini berhubungan karena orang yang rajin baca biasanya terbiasa membaca masalah. Sementara di Eropa mereka sangat membudayakan membaca. Jadi ketika dihadapkan dengan masalah, mereka membaca dulu pokok permasalahannya dan menganalisa dulu baru mengambil tindakan. Beda dengan di Indonesia yang terbiasa melihat luarnya saja, tidak terbiasa menganalisa masalah, jadi sering mengakibatkan kesalahan mengambil keputusan. Mungkin sahabat bertanya, masa sih kebanyakan bacot nih yang bikin video? Sebentar, jangan marah dulu. Masih ingat kan kasusnya Ratna Sarumpait yang sempat viral pada masa panas-panasnya Pilpres? Ratna Sarumpait sempat digadang-gadang jadi Miss Hoax terbaik Indonesia. Banyak orang tertipu hanya melihat dari luarnya saja, tanpa membaca dan menganalisa apa yang terjadi. Sehingga hampir 90% Indonesia kena prank ala Ratna Sarumpait. So, jadi hubungannya dengan ekonomi apa?
hubungannya sangat ketara sekali. Ketika kita rajin membaca buku, terutama buku yang berbau ekonomi, maka mau tidak mau tingkat perekonomian kita semakin membaik. Karena semakin banyak membaca, maka kita semakin paham sama ilmu saham, ilmu mengelola finansial, tidak terbiasa berhutang, dikit-dikit berhutang, mirip para pengelola negara kita yang doyan ngutang sama IMF. Saya paling sebel sama yang namanya kalau orang yang hobinya ngutang tanpa membaca dan menganalisa apakah kita mampu membayarnya. Mungkin para sahabat protes, kok jadi lari ke hutang negara ya? Hubungannya dengan ekonomi apa? Sebentar, saya jelasin dulu. Ekonomi suatu negara adalah gambaran ekonomi masyarakatnya. Semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, maka semakin kaya suatu negara. Jadi, negara juga berhutang, jangan-jangan karena masyarakatnya juga hobi berhutang. Jadi, kita para milenial harus rajin membaca. Kita harus tiru Amerika yang semuanya kutu buku. Amerika adalah negara yang paling rajin membaca di dunia. Itu fakta. Buktinya ketika Jeff Bezos, orang paling tajir di dunia, merintis usahanya di Amazon, pertama kali dia menjual buku. Jadi itulah bukti Amerika sangat menyukai buku. Sedangkan di Indonesia, toko buku seperti Gramedia banyak yang sepi, bahkan banyak yang beralih profesi merangkap menjual alat camping. Itulah alasannya kenapa minat baca kita dari tahun ke tahun merosot. Biasanya negara superpower itu adalah negara yang paling rajin baca buku, seperti Amerika, Cina, dan Jepang. So, mulai sekarang budayakan membaca dalam hal apapun. Gimana? Katanya mau negara superpower, ya harus rajin baca buku dong. Salam profit luar biasa.